Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih Bapak untuk suasana yang Kau peliharakan di dalam damai sejahtera. Di luar sana boleh saja orang-orang panik, takut, galau, gamang, segala macam perasaan yang kacau. Tetapi mereka yang bertahan di dalam kerajaan-Mu terpelihara dalam sejahtera-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Sungguh Engkau sudah memanfaatkan COVID ini untuk menampi umat. Siapa yang benar-benar sudah menyucikan dirinya, siapa yang tanggung-tanggung menyucikan dirinya, dan siapa yang masih memelihara kejahatan di dalam dirinya. Jelas sekali itu nampak dari sentuhan-sentuhan COVID itu. Kami harus mengerti prinsip ini ya Bapak. Kami mau belajar tentang hal ini pada sore hari ini ya Bapak. Mohon Engkau bagikan hikmat-Mu supaya kami mengerti apa yang kami pelajari. Mohon Roh Kudus membimbing kami dalam berpikir ya Tuhan, supaya benar-benar kami menampak kerajaan-Mu di bumi ini. Benar-benar menampak kerajaan-Mu, bahkan menetapkan diri menjadi warga kerajaan-Mu, berjuang dan bekerja untuk memelihara status itu ya Tuhan. Terima kasih Bapak ya. Segala macam pikiran-pikiran iblis disingkirkan dari setiap pribadi kami. Hanya kalian semuanya melalui iblis yang selalu berusaha menyeret kami meninggalkan pikiran-pikiran Kristus. Terima kasih Bapak yang Maha Baik, dalam nama Yesus yang sangat mengasihi kami sudah berdoa. Amin. Oke, mari kita buka Wahyu 12 ayat 7 sampai 9. Boleh membacanya keras-keras. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah, dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Ada surga, ada bumi, ada Mikael malaikat yang setia, ada si iblis. Ada peperangan di surga. Siapa yang kalah? Iblis. Yang kalah harus tercampak keluar. Ini adalah kerajaan saudara. Ini kerajaan surga. Yang kalah harus tercampak keluar dari kerajaan surga. Itu prinsip. Kerajaan surga adalah kerajaan yang suci, yang kudus. Tidak boleh ada kejahatan di situ. Ini dicatat tentang masa lalu. Masa lalu. Berapa kita mau taruhnya berapa tahun sebelum tahun ini? Sebelum penciptaan juga, Pak. 4.000 tahun sebelum Kristus, kira-kira. Lalu turunlah Kristus ke bumi. Apa misinya? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebagian itu misinya. Misi sepenuhnya Yesus mau membangun kerajaan surga
di bumi. Extension, filial dari kerajaan yang di surga. Jangan pernah lupakan misi ini. Yang saya sampaikan bukan agama Kristen. Kalau agama Kristen itu saja yang apa-apa. Yohanes 3:16. Jadi prinsip itu jelas. Matius 4 ayat 17, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan sorga dan kebenaran Dia, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kerajaan sorga, di mana-mana Yesus bicara kerajaan sorga, tetapi diabaikan oleh guru-guru Kristiani. Matius 10 ayat 7, beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Tahirkan orang kusta, bangkitkan orang mati, usirlah setan-setan. Matius 24 ayat 14, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan kepada segala bangsa dan bahasa, baru tiba kesudahan. Semua itu bicara tentang kerajaan sorga. Di dalam benaknya Yesus yang adalah kerajaan sorga, bukan gereja, bukan agama Kristen. Di sini yang ada di sorga adalah kerajaan, bukan agama. Agama apa itu nanti ada di sorga? Semua orang yang mengaku beragama Kristen sudah disesatkan oleh si iblis. Dari awal pelayanannya Yesus bicaranya kerajaan sorga. Dan pelayanannya berakhir kapan? Pelayanan Yesus berakhir, tolong baca cepat-cepat, 1 Korintus 15:1-4. Pelayanan Yesus berakhir. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Dari awal pelayanannya Yesus bicara kerajaan, sampai pada akhirnya sukses dia membangun kerajaan itu. Dia melapor kepada apa? Dia kembalikan. Sesudah dia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Begitu ditulis ayat itu, bukan? Iya. Tetapi karena kita tahu Yesus bukan pembinasa, maka kalimat 1 Korintus 15:24 itu akan ditunggangi kerjaan iblis. Iblislah pembinasa. Maka kepada iblis dipercayakan itu untuk membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Dalam salah satu, bukan semua, salah satu alatnya adalah COVID. Lihat sekarang pemerintahan bakal rontok. Belum terjadi, tapi tahun-tahun mendatang. Dan itu dilakukan oleh iblis. Oleh siapa? Oleh si iblis. Yang dia mau bikin bumi dikuasai oleh dia sendiri. Tatanan dunia baru. Dan apa yang baru? Tatanannya. Tatanannya baru. Berarti apa? Sekarang ada 200 pemerintahan lebih. Akan dibinasakan semua oleh si iblis. Pada tahun-tahun mendatang saudara akan melihat rontoknya kerajaan demi kerajaan, pemerintahan demi pemerintahan. Kekuasaan juga akan dirontokkan. Sekarang kekuasaan gereja mulai dirontokkan.
kekuasaan itu bukan hanya gereja, nanti kekuasaan agama-agama dirontokkan. Lihat itu sebentar. Sekarang ini sedang terjadi. Sedang dirontokkan kekuasaannya agama Islam. Haji di Indonesia sudah tahun keberapa? Berapa? 2. Tadi lebaran haji rame nggak? Sepi. Dimusnahkan oleh iblis. Yesus itu bukan pembinasan. Dia hanya biarkan saja iblis membinasakan semuanya. Kalau semuanya sudah binasa, baru diambil alih. Pemerintahnya dibangun. Dan kekuatan akan dibinasakan. Covid juga, semuanya Covid kok. Lihat kan kekuatan orang-orang dihabiskan. Yang tadinya bisa jogging-jogging, lari-lari berkilometer, udah gak ada lagi. Yang udah pernah kena berasa ya kekuatannya habis ya? Habis. Covid itu sebagian dari alat Tuhan. Terserah iblis mau pakai apa yang lainnya untuk membinasakan pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan itu. Bisa saja nanti nuklir dalam ukurannya terbatas. Ini daftar alat-alat perusak dan pembunuh massal yang sudah diciptakan oleh iblis. Pembunuh massal. Ada yang namanya HAARP. Ada yang namanya COVID. Ini ada 19, nanti 21 selanjutnya. 3, ada yang namanya chemtrail. Chem, dari chemical. Pesawat terbang itu menyemprotkan bahan-bahan kimia di angkasa 10 km. Yang ada di bawah, yang di luar rumah, napas mulai kena. Itu sudah. Yang sekarang ini mungkin chemtrail. Jadi nggak laku vaksin sama dia. Manusia dikecoh saja sama setan-setan itu. Ini dibikin vaksin. Vaksinnya untuk ini, bukan untuk ini. Vaksin yang ada sekarang itu hanya untuk COVID-19 dan terbukti juga tidak manjur. Habis divaksin banyak yang kena, bahkan banyak yang mati. Kok manusia masih percaya aja? Itulah sihir. Menghadapi chemtrail nggak bisa, nggak ada vaksinnya. Vaksinnya adalah kuasa Yesus. Masih ada alat-alat pembinasa itu. Nuklir, 5G, HPC 4G. Akan datang yang 5G, Samsung S21 5G, udah punya? Ada 5G di sini, ada 5G di sini, terkonsentrasi kekuatan tuh, pakai di sini, masuk ke badanmu, supaya tahu itu. Ini mengkonsentrasikan 5G-nya masuk ke sini. Kenapa saya berani ngomong begitu? Beberapa tahun yang lalu saya ada di Sumba. 3G. Enggak ada. Hampir enggak ada. SD di Sumba. Apa namanya daerah itu? Saya melayani di SD. Bagaimana caranya saya mengirim SMS? Oh, ke kantor kepala sekolah aja. Dia bikin ada antenanya buat menangkap gelombang elektromagnetis. Lucu, kawatannya digulung-gulung di dalam botol aqua. Saya ke situ, bisa. Tapi ngomong nggak bisa kirim SMS. Saya dituntun dengan hikmat.
Kalau Anda pernah lihat air mengalir pelan, ada nggak di sungai ini bagian air yang deras? Ada. Gelombangnya itu mati, itu saya tahu begitu. Di mana kira-kira ngumpul itu air? Saya pergi ke depan sekolah, jauh dari kamar direktur itu. Di pinggir jalan, ada pohon pisang. 3 sinyalnya. Di bawah pohon pisang ada 3 garis, Telkomselnya. Begitu saya pergi 10 meter dari situ, tinggal 2, tinggal 1. Nyambung. Ini adalah concentrator dari gelombang elektromagnetik yang ada di seluruh muka bumi ini. Tapi begitu hadir dia berkonsentrasi. Dia konsentrasi, Anda dengarkan, Anda kena gelombangnya. Silakan, pilih sendiri mati. Jangan pernah mau pasang 5G itu ke dalam HP kamu. Sekarang 4G udah maksimum. Masih bisa Anda amankan. Kalau Anda udah pakai 4G, jauh-jauh lah. Kalau waktu dicas, waktu tidur, nggak ada lagi tuh gini-gini. Yang sekarang 3G masih aman, saudara. Ini semua alat pembunuh. Sebelum semuanya ini sudah ada A, B, C, sampai Z sudah ada alat-alatnya. Apa itu racun? Racun. Waktu bikin wadah ini udah main racun. Siapa yang suka pakai teh celup? Ada kertas saringan kan? Itu membuat kertasnya tuh pakai ada racunnya. Suka membersihkan rumah. Sekarang udah nggak ada lagi sabun batangan. Yang paling aman itu sabun cap tangan dulu tuh. Sekarang udah apa? Sabun cair semua. Membikinnya pakai racun. Di mana-mana racun. Sini racun. Waktu habis melabur ini ada racun. Ini triplex, ada racunnya semua. Inilah senjata pembunuh massa untuk mengurangi jumlah penduduk di muka bumi ini. Sebelumnya ada lagi keluarga berencana, alat-alat kontrasepsi. Sebelumnya ada lagi Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua. Banyak alat-alat itu sudah disiapkan berpuluh-puluh tahun yang lalu. Iblis mau menyaingi Yesus. Oke ya, gue udah kalah dari surga ya. Oke ya, gue tertampak ke bumi. Sekarang di bumi gue bikin kerajaannya. Kerajaanku aku bikin di bumi, kata Iblis. Dia mulai menggerakkan itu sejak kapan? Sejak Taman Eden. Adam dibikin oleh Tuhan, diciptakan. Hawa diciptakan oleh Tuhan. Dua-dua bersih nggak? Dua-dua bersih nggak waktu diciptakan? Bersih. Belum ada dosa. Adam dan Hawa itu warga kerajaan sorga pada hari diciptakan. Itulah pada waktu itu sudah ada kerajaan sorga di bumi. Dimulai dengan Adam dan Hawa. Mereka jatuh ke dalam dosa. Akibatnya apa? Akibatnya apa mereka jatuh ke dalam dosa? Mati. Mati rohani. Fisiknya masih hidup ratusan tahun kemudian. Apa artinya mati rohani? Dalam konsep kerajaan, mati rohani terdampak. Makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Makan, hasilnya apa?
dari kerajaan surga di bumi. Dan sekarang buat pengetahuan yang baik dan yang jahat itu susah. Hampir mustahil saudara suci kembali seperti Adam dan Hawa. Hampir mustahil. Kalau Anda mau suci seperti Adam dan Hawa, lakukan itu sebagai kegiatan setiap hari. Manfaatkan ini untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Sama seperti Yesus memanfaatkan COVID. Bukan Yesus yang bikin COVID, bukan, si iblis. Bukan Tuhan Yesus yang bikin ini buat kita, bukan, si iblis. Manfaatkan. Jelas ya? Betapa banyaknya senjata-senjata pembunuh itu. Yang sekarang pun namanya vaksin, definisi yang sehat, menangkal penyakit. Menurut akal sehat, vaksin adalah penangkal penyakit. Nyatanya meningkatkan sakit. Orang yang tadinya sehat divaksin jadi sakit. Ini kebodohan lagi. Siapa pernah kena paku? Sepeda motor ya? Sering. Jangan-jangan yang naruh paku itu bengkel sepeda motor yang dekat. Nabur paku pagi-pagi, Pak. Siapa? Tukang tambal ban. Iya. Malam-malam. Kamu lihat ditabur. Malam-malam. Kawan. Dia yang tabur penyakit, yang tulungin. Sama COVID juga. Tapi COVID lebih jahat lagi. Dia udah tabur penyakit, dia tulungin. Tulungin juga palsu. Kalau disambut itu oleh pemerintah RI, pakai vaksin, pakai, itu perangkal satu-satunya, yang lain enggak, kina enggak, empon-empon enggak, jamu-jamu enggak, harus vaksin. Itu setan yang ngomong gitu. Sepeda motormu bocor, harus di bengkel luar, nggak bisa ke sana. Mana lebih jahat? Mana lebih jahat? Yang ini atau yang bengkel sepeda motor? Bengkel sepeda motor tuh dia taruh paku di pinggir jalan. Bang Iman kena paku motornya, dia masih baik kan? Masih baik, masih benar, dia tambal benar. Ini nggak benar, nggak ditambal, malah dihancurin. Kapan selesai itu 2000 eksemplar itu? Besok, Pak. Besok. Pegang masing-masing. Kalau perlu kirim ke lurahnya. Pak, saya dapat gini ya, Pak. Saya dapat gini. Harus berani dong. Lalu ngomong, bagaimana nih, Pak? Bapak maksa-maksa saya pakai vaksin, udah jadi dosa buat Bapak nih. Melanggar undang-undang. Harus berani. Semua siaran-siaran, semua posting WhatsApp, semua Facebook yang memberitahu ada pengobatan yang manjur, yang bagus, yang asli, di-ban semua, dihapus. Itulah si iblis. Belum merasakan. Kalau Anda belum merasakan itu, akal sehatmu belum dibangun, sihir si iblis masih tebal dalam dirimu. Ini kan permainan preman ini. Ada toko Cina sini, tukang ban.
Yang jaga siapa? Bukan pegawai Cinanya. Yang di depan itu nomor depan. Datang Yuliando, cari ban. Mau cari ban? Sebut aja Pak, nanti saya cari. Nggak boleh masuk. Kok ada huruf berapa? Dia yang tawarin benar. Jadi perantara. Belum berasa itu. Nah, inilah situasinya semua. Dan pada waktu iblis dicampakkan dari kerajaan sorga di sorga, yang ini. Sekarang, waktu yang jahat itu dicampakkan dari kerajaan sorga di bumi, yang ini. Apa ayatnya? Sama kegiatannya kerajaan surga pasti. Ini kerajaanku harus bersih. Matius 13 ayat 41. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan Ayat 41. Betul. benar. Ayat 41. Iya benar. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Segala sesuatu yang menyesatkan. Waktu kerajaan surga dibersihkan, yang dikeluarkan apa? Ini juga. Waktu kerajaan surga dibersihkan dari kejahatan, yang dikeluarkan apa? Ini juga. Iya. Semua. Hancur. Yang dicampakkan dari surga apa? Malaikat. Iblis dan malaikat-malaikatnya. Hanya iblis dan malaikat-malaikatnya. Nggak sama. Segala sesuatu yang menyesatkan berarti termasuk Penyesat. malaikat iblis. Ada malaikat iblis, ada roh-roh najis, ada kuasa-kuasa iblis, sampai kepada sihir-sihir. Masih ada lagi yang menyesatkan. Masih ada lagi yang menyesatkan. Lengkap. Kita diberi pengertian ini lengkap. Orang beragama Kristen nggak ngerti ajaran palsu. Kan ini menyesatkan. Dalam ayat sebelumnya itu bicara tentang lalang-lalang dibakar dalam api. Cari ayatnya Bang. Matius 13. Matius 13 juga. Itu perumpamannya yang kedua. Baca mundur apa? Ayat 40 Pak. Iya, 40-nya. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Nah, itulah lalang. Semuanya itu disebut lalang. Dibakar. Dan siapa saja yang memeluk lalangnya erat-erat, Kebakar. Terbawa ke belakang. lalang dibakar, pegang erat-erat, kebakarkan ini, termasuk dirimu. Termasuk dirimu ke bawah kebakar, kena lalangnya dibakar. Ini ekstrim loh.
Penyampaian ini sangat ekstrim. Kalau kita mengerti, buat yang nggak ngerti, lewat aja. Di bumi, kerajaan surga di bumi di mana sih? Kerajaan surga di bumi di mana? Sejak lahir, Pak. Kerajaan itu ada di dalam kami. Lukas 17 ayat 21. Kerajaan surga di bumi ada di dalam kami. Jadi yang di dalam kami itu harus dibersihkan. Keluar semuanya. Siapa yang ketinggalan kena. Dan sekarang yang dipakai, dimanfaatkan adalah COVID. Kalau benar-benar saudara pelihara kerajaan surga yang ada di dalam hatimu, kerajaan surga yang ada di dalam hatimu, bersih dari malaikat iblis, usirin saban sehari, bersih dari roh najis, musnahkan setiap hari, bersih dari kuasa-kuasa iblis, musnahkan setiap hari, bersih dari sihir-sihir iblis, mohon dibersihkan setiap hari, bersih dari ajaran palsu, tolak semuanya. Gak bakal Anda kena COVID. Ya. Yang nyimpen kena. Tapi Tuhan itu baik. Kalau sekedar dia simpen yang ringan, orangnya nggak meninggal dulu. Karena COVID itu, yang paling ringan, gejala ringan. Datang gejala yang jelas. Datanglah sakitnya. Kalau masih bertahan saja, D itu, huruf D itu udah jelas singkatan itu, dead. Makanya di persekutuan lain, pada harinya di persekutuan lain, saya nggak lihat di sini ya. Saya minta maaf loh kalau saya berbuat salah. Saya minta ampun. Wah, WhatsApp-nya mondar-mandir minta ampun. Selesaikan semua. Termasuk dosa-dosa yang paling tersembunyi yang orang lain nggak tahu. Dan dosa yang paling tersembunyi, yang lebih tersembunyi lagi yang ini, ajaran palsu. Seorang udah kena ajaran palsu. Saya nggak sebut namanya deh. Buat buburnya aja deh, sepunya buburnya. Sakit ya, kanker. Diobatin, diradiasi, masih ada. Saya bertepatan tahu riwayat ajaran palsunya dia. Pada satu ketika dia rasakan di sini, sangat menekan, sangat sakit. Doa-doa nggak sukses. Saya kirim SMS. Coba kamu berdoa ya. Sangkali itu Yahweh. Udah Pak, udah gimana? Sudah sangkali itu Jehovah. Itu kan Yahweh dipanggil orang Batak. Yang kamu pelajari kan dulu bukan Jehovah, Yahweh. Dan dia pernah janji oleh orang-orang saksi Yahweh. Oke deh, saya siap nanti untuk dibaptis. Dia menikah. Suaminya keras, nggak bisa, itu sesat. Kamu nggak boleh kalau mau ikut Yesus yang benar. Suaminya larang. Nggak jadi dia dibaptis. Ya setannya kan maksa terus, menyiksa terus. Kenapa? Ada kecemaran itu. Udah janji kepada Yahweh untuk dibaptis. Sakit sih.
Malam ini saya kirim SMS. Saya udah susirin tuh. Allah Dewata Jehovah. Yahweh-nya belum tahu. Jehovah dan Yahweh itu beda. Jehovah itu siapa? Malaikat iblis, samarannya si Yahweh. Malaikat itu golongannya si Yahweh yang menyesatkan bangsa Batak. Makanya namanya Jehovah. Sebut Yahweh, kamu kan belajarnya Yahweh. Disebut, berdoa, selesai. Habis berdoa selesai, hilang semua. Simpan terus ajaran palsu itu, Anda akan kena. Maka bersihkan diri itu gak nanggung-nanggung. Supaya semakin jelas ya, pembersihan. Pembersihan diri. Yang tuntas, yang kencang, sehingga COVID tidak bisa lagi menyentuh saudara. Dosa-dosa, ini penting. Dosa-dosa hablu minan nas, hablu minallah. Kepada sesama manusia, kepada Tuhan. Bersihkan sampai tuntas tas. B. Banyak malaikat-malaikat iblis. Yang lengkap dong bikin daftarnya. Malaikat iblis. Saya orang Timor, kata orang Timor. Malaikat iblisnya Ispawis-nya. Tapi di gereja Timur disebut-sebut juga Allah. Catat semuanya. Jangan ada yang lewat. Bapak saya situ orang. Ini dari mana? Ada bagian situ apa? Ada dari mama, gak usah deh. Enak aja, lu kan anaknya si mama itu. Kamu kan keluar dari rahimnya. Siapa kusoran juga kena. Dari marga situ orang, dari marga tubing. Nah, malaikat-malaikat di situ harus semua dilengkapi. Dan ingat baik-baik, malaikat iblis hanya bisa dienyahkan. C. Musnah. Roh-roh najis. Roh-roh najis itu bukan malaikat, tapi makhluk-makhluk jahat yang digembalakan oleh malaikat iblis. Tolong dihayati benar-benar bedanya. Ada malaikat iblis yang punya pribadi, punya daya pikir, daya rasa, daya kemauan. Ada punya daya pikir, ada punya daya rasa, ada punya daya kemauan. Tetapi roh-roh najis nggak bisa mikir. Hanya seperti robot, otomatis saja. Roh-roh najis mengajak si A mencuri, besok diajak mencuri, besok lagi diajak mencuri. Itu aja bisanya. Nggak bisa roh najis itu, yang dia roh najis pencuri, nggak bisa mengajak dia supaya si A melakukan perzinahan. Nggak bisa. Maka ini bisa dimusnahkan. Pernah lihat sapi? Bisanya apa? Membajak, besok membajak, lusa membajak. Jangan coba-coba sapinya tuh dipasang suruh narik gerobak, melenceng gak karu-karuan.
Udah biasa membaca, ada jalanan belok, dia jalan lurus terus. Itulah sapi, itulah hewan. Ada roh najis, ada kuasa iblis. Ini juga musnahkan. Tapi kalau Anda nggak sempat memusnahkan yang namanya kuasa, aduh tahan aja, lama-lama juga lemes. Kuasa itu akan hilang oleh zaman, kayak energi listrik. Begitu dicopot, nggak ada lagi listrik. Tapi kalau mau cepat habisnya, musnahkan. Nah, yang paling halus tapi paling angel itu adalah sihir. Anda tidak bisa memusnahkan sihir itu begitu saja. Kalau udah kena sihir, Anda butuh pertolongan Tuhan. Sihir itu saya gambarkan seperti pasir bergerak. Terjerumus Anda di dalam sebuah lapangan, jalan-jalan, di atasnya ada rumput tumbuh, tapi waktu Anda sampai ke tempat itu kejeblos, ya, rumputnya nggak tenggelam, Anda nggak tenggelam. Kalau sampai di sini, teriak deh sekuat tenaga. Anda butuh pertolongan dari luar. Sihir itu begitu gambarannya. Anda butuh pertolongan. Pertolongan untuk mengenali bahwa Anda kena sihir pun perlu. Mengenali bahwa ini kuasa sihir. Juga pertolongan disingkirkan kuasa sihir. Sampai hari ini saya berdoa sihir-sihir iblis dikurangi. Jujur. Jangan kira udah kudus, udah beres, udah tinggal masuk surga aja. Anda itu orang Kristen, kalau ngomong sekarang tinggal masuk surga aja. Anda itu Kristen tuh di gereja sana tuh. Dengan hadirnya COVID, saudara dipaksa untuk berpraktek sebagai warga kerajaan, bukan warga agama. Orang Kristen gampang aja. Saudara satu orang tahu ya, badan saya miliknya Tuhan Yesus. Lebih kuasa dia daripada si iblis. Aman oleh Tuhan Yesus. Enak aja loh. Tuhan Yesus disuruh jadi jongos, bagian ngejagain lu. Tuhan Yesus ingin pribadi yang dewasa, yang mengenal bahaya, yang mengenal situasi, dan mampu mengamankan diri sendiri. Muak saya berurusan dengan orang-orang gereja begitu. Dan di tengah anak saya sendiri ada yang begitu loh. Saya bersabar saja. Pada waktunya Roh Kudus sendiri akan mengajar dia. Gak apa-apa, saya disuntik, gak apa-apa. Kalau di situ ada yang membahayakan saya, Tuhan Yesus mampu menghapuskannya. Jadi jonggos Tuhan Yesus. Bagian kebersihkan. Itu iman palsu. Saya sudah sampaikan semua. Mari latihlah dalam keseharian, bersihkan diri. Bersihkan. Dan penting sekali yang ini. Yang ini penting sekali nih. Jangan Anda kira tidak kalah penting ini. Karena yang ini bisa mengundang santet. Orang yang kesal, orang yang benci nyantet. Santetnya datang.
Iblisnya nggak mau lagi memasukkan santet itu seperti biasanya dia masukkan. Yang gampangannya COVID. Supaya apa yang disantet gak nyangka bahwa dia kena santet. Dalam saya melayani orang-orang yang kena COVID, gak akan lupa saya santet. Dan segala macam dosa yang tersembunyi. Nih, di hadapan Tuhan dia mau sembunyikan. Wah, nggak apa-apa deh. Orang-orang pada nggak tahu. Orang-orang pada nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Tahu contoh yang ini? Ini tadi santet ya contohnya. Contoh yang ini tuh topiknya bubur itu. Apa topiknya Bu? Di camp topik. Topiknya aku disuruh pakai LGBT. Orang-orang yang kena pengaruh LGBT nggak bisa keluar dari situ kecuali tolong. Di bawah situ pernah saya alami satu orang laki-laki. 12 tahun yang lalu. Dia telepon saya. Ulang-ulang dia telepon. Akhirnya dia bisa. Saya masih di kantor. Dia udah ulang 3 kali datang ke tempat ini. Karena dia tahu pada hari itu Rabu ada Pak Posma di sini. Akhirnya dia telepon ke kantor. Pak, nanti sore Bapak ke Wisma Gembala. Ya. Kenapa? Ada perlu Pak? Nggak bisa cerita sekarang. Nanti aja Pak. Saya datang hari Rabu seperti biasanya. Jam 4. Duduk saya berhadapan dengannya. Oke. Cerita lahir orang muda apa masalah? Begini Pak. Sungguh masalah saya ini berat sekali Pak. Sangat berat sekali. Nggak kuasa saya mengatasinya. Dan saya udah minta dilayani oleh pendeta. Si A mana, si B mana. 20 menit dia ngomong, merepet. Kok nggak mau dia sampaikan masalah dia? Kalau kamu kasih tahu masalahmu, itu prinsip sakit penyakit. Kalau penyakitnya udah ketahuan, itu sudah setengah sembuh. Ceritalah. Ya benar Pak, memang berat sekali masalahnya. Saya sangat susah. Habis lagi 10 menit lagi. Saya udah kontak ke sorga. Oke ya. Coba stop dulu. Sekarang saya mau cerita masalah Anda. Apa itu? Bapak mau cerita? Iya. Habis kamu susah sekali. Dengerin ya? Ya. Kamu seorang homoseks. Pucat ya. Merah lagi. Pucat merah. Cepat ceritakan iya. Kalau dia bilang iya selesai. Akhirnya dia bilang. Nah kayak gitulah susahnya. Udah kena sihir. Dan saya mau ngomong tadi sihir itu perlu pertolongan orang. Begitu perlu pertolongan orang. Sampai dia sendiri gak bisa cerita. Udah ketat sekali sihirnya. Cerita gak mampu. Saya yakin hamba-hamba Tuhan yang dia temui itu ada beberapa orang. Dia cerita berjam-jam gak keluar masalah itu. Sama saya lain. Saya tanya Tuhan, kasihan Tuhan pemuda ini. Dia menyimpan sesuatu yang dia gak bisa ceritakan. Tolong Tuhan ceritakan sesuatu. Iya Pak. Baru dia ngomong iya. Begitu dia bilang iya, udah setengah sembuh kan? Ceritanya. Siapa partnermu yang pertama kali? Itu penting. Karena yang pertama kali menjebloskan dia, itu yang paling ini dosanya. Dia yang butuh diampuni oleh orang. Siapa? Kapan itu mulai terjadinya? Bisa mulai dari masa kanak-kanak. Bisa mulai dari remaja. Bisa mulai sesudah dewasa.
Itulah yang saya katakan susah. Ini sihir yang sangat berat itu LGBT, kemudian juga narkotika. Akan ditutup berapa tahun. Oke, selesai layani. Kalau udah jelas itu tinggal layani standar aja. Kasih pesannya. Tiap hari kamu harus mengenyahkan malaikat iblis yang merangsang LGBT. Tiap hari ya. Itu yang terpenting malaikat iblis ya dong. Roh najisnya musnahkan. Kuasanya akan luntur sendiri. Selesai. Satu kali pelayanan selesai. Tahun depan saya dan istri saya menerima undangan. Dia mau menikah. Satu tahun kemudian punya anak. Kalau sekarang dia main-main begitu udah kena COVID ya. Tolong ya. Bahkan kecenderungan kalau Anda rasakan sedikit beresin. Saya sendiri pernah juga dicoba oleh iblis. Zaman mahasiswa saya orang miskin, nggak punya duit. Jakarta Bandung saya naik kereta api. Saya itu kos 8. Sewa kamar berdua. Makanya apa? Makanya rantangan. Supaya lebih murah rantangannya. Lauk pauk aja. Nasi masak sendiri. Begitu jagonya saya masak nasi dengan kawan-kawan. Ini nasi, kompor. Kompor biasa. Nasi. Dah. Ukuran airnya udah tahu udah segitu. Dah, betul. Buka, makan. Nggak ada kerak. Hewan dah. Nggak pakai rice cooker tapi nggak pakai kerak. Udah mahir saya perkara masak nasi waktu. Jadi bisa ngirit. Lebih ngirit lagi. Berasnya bawa dari Jakarta. Lebih ngirit lagi. Dari Jakarta saya bawa beras entah berapa 15 liter lah buat sebulan. Dikali minyak tanah. Tahu kali minyak tanah? Black. Naik kereta api di Black. Dan pada zaman itu penumpang kereta api ngebludak. Kalau kita naik kereta api ke Bandung pada hari itu, asal dapat tempat buat injekan aja udah untung. Dudukin bareng. Nah saya bawa buat duduk. Cerdas lo, harus cerdas. Udah miskin susah nggak cerdas lagi, repot deh. Saya miskin tapi cerdas gitu ya. Lu sih masih ada tinggal di kos lo. Karena susahnya, suatu hari saya merasa batuk-batuk atau berat. Dikasih tahu, tuh dokter itu gratis tuh kalau mahasiswa. Orang Jerman. Dokternya orang Jerman. Ya lumayan lah kalau gratis berobat. Selesai berobat. Dia kasih obatnya, apa dia kasih obatnya, dia obatnya. Udah, sekarang kamu pulangnya. Dipeluk dari belakang. Tangannya geraknya kemana-mana. Apaan nih bu? Itu pancingan. Kalau saya biarkan terus akan lama-lama masuk ke dalam diri saya roh homoseks itu. Bisa waktu dewasa itu masuk. Bisa waktu kanak-kanak. Beresin. Semuanya beresin. A, B, C, D, E. Kalau disisakan juga, kalau sihir disisakan juga, balik lagi ke sini. Kalau sihirnya diberesin, balik lagi, narkoba lagi. Balik lagi minta lagi. Selesaikan. Baru Anda menjadi pribadi, warga kerajaan sorga di bumi ini. Baru Anda bisa ngomong ke sorga, gue tinggal masuk aja. Gitu. Yang orang gereja ngomong gitu tuh Om Dodo. Kena tiup ya palsu. Nggak usah lama-lama ya.